Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Audina Az-Zahra, NIM 1920100333. Jadi di sini saya akan mensimulasikan salah satu metode konvensional, yaitu saya akan mengambil metode ceramah. Dan saya akan mengangkat tema seperti yang sedang kita jalankan saat ini, yaitu puasa Ramadan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi, puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan syarat-syarat tertentu. Dan dasar hukum dilaksanakannya puasa yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi dapat kita simpulkan bahwa puasa hukumnya yaitu wajib dan merupakan pertanggungjawaban kita sebagai manusia terhadap pencipta dan merupakan hubungan hablum minallah. Adapun syarat-syarat orang yang melakukan puasa yaitu diantaranya 1. Beragama Islam. Jadi orang yang beragama Islam wajib melakukan puasa. Yang kedua, sehat jasmani maupun rohani. Jadi orang yang sehat jasmani maupun rohani diwajibkan berpuasa. Yang ketiga, telah memasuki masa balik ataupun telah memasuki umur yang dewasa. Jadi orang yang sudah dewasa diwajibkan untuk berpuasa. Yang keempat, yaitu berakal. Jadi orang gila gak wajib puasa. Jadi orang-orang yang berakal lah yang wajib berpuasa. Yang kelima, yaitu sedang tidak dalam perjalanan atau sedang tidak bermusafir. Jadi orang yang sedang tidak dalam perjalanan mereka diwajibkan berpuasa. Yang terakhir yaitu orang yang mampu berpuasa. Jadi orang yang mampu atau kuat berpuasa mereka wajib berpuasa. Jadi adapun rukun puasa yaitu yang pertama niat. Niat puasa yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardu syahri ramadhana hazihi sanati lillahi ta'ala. Yang kedua, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, baik makan, minum, bersetubuh, dan lain-lainnya, mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Adapun sunnah-sunnah puasa diantaranya yaitu yang pertama, berbuka dengan yang manis-manis. Yang kedua, membaca doa buka puasa. Yang ketiga, menyegerakan berbuka. Yang keempat, memberi makan orang yang berpuasa. Selanjutnya, kita akan membicarakan siapa saja sih orang-orang yang boleh membatalkan puasa. Orang-orang yang boleh membatalkan puasanya diantaranya ada beberapa orang yang mendapatkan rukhsah ataupun keringanan boleh membatalkan puasa, yaitu yang pertama, orang yang sedang sakit.
orang yang sedang sakit, mereka mendapatkan keringanan boleh membatalkan puasa dikarenakan tubuh mereka sudah tidak kuat untuk melaksanakan puasa, sehingga Allah memberikan keringanan kepada mereka supaya mereka boleh membatalkan puasanya. Yang kedua, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Mereka juga mendapatkan rukhsah ataupun keringanan untuk membatalkan puasa dikarenakan di saat perjalanan jauh kita memerlukan banyak energi dan energi itu didapat dari makanan, dan juga saat perjalanan jauh itu tubuh menjadi letih, dan sehingga Allah membolehkan orang yang sedang berperjalanan jauh untuk membatalkan puasanya. Yang ketiga, yaitu orang tua yang sudah renta. Orang tua yang sudah renta juga boleh membatalkan puasa dikarenakan tubuh mereka sudah tidak kuat lagi untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang memberikan rukhsah ataupun keringanan kepada orang-orang yang sudah tua renta untuk tidak melakukan puasa atau membatalkan puasanya dan menggantinya dengan cara membayar fidyah. Yang keempat, yaitu orang-orang yang melakukan pekerjaan berat. Orang-orang yang melakukan pekerjaan berat juga mendapatkan keringanan untuk membatalkan puasanya. Dikarenakan pekerjaan berat itu membutuhkan banyak energi, sehingga mereka juga menjadi letih apabila dilakukan sembari mereka berpuasa. Yang kelima, yaitu wanita yang sedang hamil dan menyusui. Wanita yang sedang hamil memerlukan banyak nutrisi untuk perkembangan janinnya. Dan sedangkan wanita yang lagi menyusui, mereka juga memerlukan nutrisi untuk reproduksi ASI, sehingga mereka juga mendapatkan rukhsah ataupun keringanan untuk membatalkan puasanya dan mengganti pada hari-hari berikutnya. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang apa saja sih hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa diantaranya yang pertama yaitu memasukkan benda atau sesuatu ke dalam rongga mulut. Hal itu dapat membatalkan puasa. Yang kedua yaitu muntah dengan sengaja. Hal ini juga dapat membatalkan puasa dikarenakan isi perut keluar melalui rongga mulut. Yang ketiga yaitu mengeluarkan mani. Mengeluarkan mani juga dapat membatalkan puasa. Yang keempat, melakukan wati ataupun bersetubuh. Pasangan suami istri saat berpuasa mereka tidak boleh bersetubuh dikarenakan dapat membatalkan puasa. Selanjutnya ataupun yang terakhir kita akan membicarakan tentang hikmah dari puasa. Adapun hikmah dari puasa diantaranya yaitu yang pertama, puasa dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, puasa juga dapat menumbuh kembangkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, puasa dapat mengekang jiwa, melatih kita untuk mengendalikan syahwat. Yang keempat, puasa dapat memfokuskan diri kita untuk berzikir dan berpikir tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, puasa menjadikan orang kaya lebih mampu menghargai nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Yang keenam, puasa dapat menimbulkan sikap lemah lembut dan kasih sayang kepada orang-orang yang miskin. Yang ketujuh, puasa dapat melatih kesabaran. Karena dengan berpuasa
kesabaran kita bertambah karena kita harus menahan diri dari banyak-banyak hal yang membatalkan puasa. Puasa juga yang ke-8, puasa juga dapat mempersempit jalan setan dalam peredaran darah manusia. Dan yang terakhir ataupun yang paling utama, hikmah dari puasa yaitu puasa merupakan penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.